Hari ini kita ngomongin satu indeks yang lagi rame banget, yaitu MSCI. Belakangan ini MSCI mencium ada bau-bau sebenarnya gue ditipuin nih sama mereka-mereka. Ya dimana free floatnya mau diganti ya. Jadi kemungkinan besar kalau beneran itu dia mau ganti resep dapurnya buat masukin indeks di Indonesianya, mungkin itu outflow lagi dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik yang mau BCA, Astra, Aman Mineral, atau sampai DSSA dan anything itu pasti outflow semua. Investor retail di Indonesia kan masih sangat sedikit nih. Yes. Jadi kalau rasanya hanya menghitung free float berdasarkan masyarakat, kayaknya target market cap-nya susah banget kecapai kalau cuma retail. Malahan kalau ada perusahaan yang dikeluarin dari indeks MSCI, itu kesempatan bagi value investor. Halo teman-teman, welcome to chatting. Hari ini kita ngomongin satu indeks yang lagi rame banget, yaitu MSCI. Yes. I think kalau kita ngomongin tahun 2024, 2025, seluruh investor di pasar modal itu nggak asing lagi sama yang namanya MSCI. Betul. Beritanya semua pada ngomongin, saham ini mau masuk MSCI, saham itu mau masuk MSCI. Oh, perubahan regulasi, orang pada panik. Itu nggak jauh-jauh dari kata MSCI. Nah, mungkin sebelum kita tanya pandangan Pak Sumadi lebih dalam ya mengenai sebagai investor apa yang harus kita lakuin, pandangannya terhadap MSCI sekarang gimana, pandangan Pak Sumadi terhadap kinerja MSCI selama 10 tahun terakhir gimana. Mungkin saya mau ceritain dulu sedikit, apa sih MSCI? Simpel gini teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman baca di berita, nonton di YouTube itu udah banyak yang ngejelasin dengan sangat bagus ya detail. Tapi intinya MSCI itu adalah Morgan Stanley Capital International, di mana dia itu adalah suatu research house ya yang kita sebut lembaga riset lah. Jadi dia keluarin riset dan dia keluarin tuh saham-saham yang menurut dia bagus berdasarkan ya preferensi mereka. Ada perhitungan mereka sendiri, requirement-nya apa aja. Kalau memenuhi requirement mereka itu masuk ke indeks. Nah, jadi sumber pendapatan MSCI ini itu adalah sebuah perusahaan. Banyak orang yang subscribe ya ke indeksnya dia, ada yang subscribe ke researchnya dia. Jadi basically dia jualan research ya yang dipercaya oleh seluruh orang, dan bukan cuma orang-orang retail tapi orang-orang besar ya seperti BlackRock, Vanguard, dia itu subscribe MSCI ini. Nah, as a konteks kurang lebih seperti itu. Dan menurut Pak Sumadi sendiri kan udah pasti nggak asing nih sama yang namanya MSCI. Kenapa sih menurut Pak Sumadi sendiri orang banyak banget yang tertarik nih mau masuk ke MSCI? Emang apa untungnya sih buat mereka kalau misalnya bisa masuk ke MSCI ini? Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya MSCI itu kan foreign ya, Morgan Stanley itu kan international ya di luar. Yang dimana sebenarnya dia membuat research itu buat membantu fund manager di US, terutama yang tanda petik lebih pasif. Nah, pasif itu maksudnya apa sih? Dia percaya aja sama si Morgan Stanley, dia pilihnya apa aja. Yang biasanya ada 8, ada 12, dan tergantung bobotnya. Nah, dari sinilah mereka melihat kalau dengan ada MSCI ini kan sebenarnya dipilihnya dengan cara apa, dan orang-orang cuma blindly beli MSCI-nya ini, dan ini yang di spot oleh beberapa konglomerat di Indonesia. Oh, rupanya nih sebenarnya orang luar negeri ini kalau beli saham tuh cuma melihat poinnya market cap, free floatnya segini, tiap hari harus di-tradingin berapa. Jadi itu yang di-spot oleh beberapa perusahaan ya. Jadi ini yang biasanya jadi mulai nih, ada istilahnya konglo play. Jadi in terms pas udah masuk MSCI kita exit aja, jual ke bule, karena yang bule ini akan belinya secara blindly. Tapi pertanyaan gini, kenapa orang mengikutin MSCI? Karena balik lagi dia researchnya secara mendalam dan punya well name. Nah, kalau kita lihat sendiri ya, secara track record ya, kenapa orang harus percaya? Kan kalau misalnya performanya jelek kan pasti orang nggak percaya. Agree. Nah, kita lihat yang globalnya dulu. Sebenarnya performanya secara global, saya lupa angkanya ya. Kurang lebih secara dari tahun 87 ya, atau dari tahun 90, itu udah ada indeksnya MSCI itu. Betul. Itu kalau kita di compound, CAGR ya, compound annual growth rate-nya itu kurang lebih bisa 8-10%. Oh, double digit ya berarti? Double digit. Oh. For the context, Warren Buffett 20%. Yeah. Jadi ini, you cuma taruh duit aja, nggak usah pusing-pusing ikutin MSCI, kurang lebih 10%. Yeah. Mungkin kalau yang di global sekarang tuh isinya Nvidia, Apple, mungkin sekarang udah mulai masuk yang AI juga ya, thebroad.com, and everything, semuanya sampai TSMC ada di dalam. Nanti mungkin detailnya bisa ditulis ya di situ. Nah, pertanyaan gini, oke, dari yang the globalnya kan orang, ini jempol nih. Nah, fund manager kan juga ada mungkin di plotting, kalian harus ada taruh di emerging market. Mereka kan males analisa ya. Udahlah, ada nggak nih MSCI yang Indonesia? Taruh misalnya dia dari portfolionya 100%, 1%-nya buat analisa Indonesia. Mereka kan males analisa, orang cuma 1%. Ya udahlah, MSCI Indonesia yang mana? Nah, ada rupanya MSCI juga bikin Indonesia. Kalau ditanya performanya bagus nggak? Ya enggak lah, kan di Indonesia. Soalnya di Indonesia MSCI Indonesia buat tempat exit.
exit plan-nya para perusahaan-perusahaan. Tapi bukan artinya semua perusahaan di situ exit ya. Karena pada masanya sebelum 2020 ya, yang bermuara di MSCI Indonesia yang benar-benar market cap-nya gede, emang asetnya gendut dan performanya bagus. Cuma kali ini kan di spot ada loophole-nya. Dan karena ada loophole inilah, Joe, belakangan ini MSCI mencium ada bau-bau sebenarnya gue ditipuin nih sama mereka-mereka. Ya di mana free float-nya mau diganti ya. Yang awalnya dihitung institusi, sekarang katanya ada wacana Mei 2026 mau diganti. Ya, yang dari masih institusi wacana, tapi ini nggak dihitung sebagai free float lagi, jadi makin kecil lagi. Nah nanti dokumennya itu ya teman-teman udah bisa lihat di publik, udah dirilis. Jadi kemungkinan besar kalau beneran itu dia mau ganti resep dapurnya buat masukin indeks di Indonesianya, mungkin itu outflow lagi Ya. dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik yang mau BCA, Astra, Aman Mineral, atau sampai bottom line ya, DSSA dan anything itu pasti outflow semua. Dan ini sebenarnya yang membuat kemarin ya indeks juga sempat turun banyak pas keluar wacana ini kan, saham-saham Konglo sempat pada terkoreksi ya, sekarang udah rebound lagi. Tapi poin yang menarik di sini adalah perhitungan free float kosum, di mana mungkin orang-orang yang nonton kan masih beginner nih, belum tahu ini perhitungan free float apa sih. Mungkin boleh ceritain pakai contoh simpel gak? Maksudnya free float, bayangin ya, let's say ada saham ABCD, market cap-nya 1 triliun, yang punya publik itu 10%, artinya 100 miliar. Nah perhitungan free float-nya ini MSCI kan hanya menghitung yang 10% ini, berarti 100 miliar. Tapi dari 100 miliar ini kan nggak semuanya punya publik. Nah mungkin boleh ceritain dikit nggak Kosum, perhitungan free float-nya ini itu gimana sih? Apakah 100 miliarnya, atau jangan-jangan ke depannya hanya dihitung yang punya lembaga tertentu aja? Nah kalau untuk sekarang yang dinilai yang benar-benar yang pokoknya tanda petik masyarakat, termasuk walaupun ada yang pakai nama PT, institusi dan lain-lain itu masih terhitung semua. Kecuali ada yang afiliasi, kalau ketahuan. Cuma nyatanya kan kalau pakai PT kan susah di trace lagi. Namanya ini passive fund. Maksudnya dia kan nggak akan terlalu deep dive ya, pemilik perusahaan ini siapa, ini segala. Jadi biasanya sekarang masih terhitung di free float-nya. Tapi di Mei 2026 katanya yang pakai nama PT itu nggak dihitung. Jadi benar-benar pure retail. Oh tapi ini pro and cons juga ya. Benar. Kemarin sempat baca-baca banyak orang yang kurang setuju kalau kita ngomongin misalnya masyarakat gitu ya. Karena investor retail di Indonesia kan masih sangat sedikit nih. Jadi kalau rasanya hanya menghitung free float berdasarkan masyarakat, kayaknya target market cap-nya susah banget kecapai kalau cuma retail. Ujung-ujungnya yang sebenarnya gini, kalau dengan ada institusi gini, pasti ujung-ujungnya yang big company, apakah akan kena? Malah kena. Jadi gini, jangan dipikir maksudnya kayak BCA, terus habis itu Astra dan lain-lain tuh nggak ada institusi yang invest tuh banyak banget, malah institusi yang invest di perusahaan-perusahaan besar ini. Bahkan ada ya maksudnya dana pensiun dan lain-lain gitu. Bahkan ada dana gereja masuk di situ dan itu nanti nggak hitung free float. Saya sendiri sih ngerasa nggak boleh gitu juga karena itu ntar dianggapnya berarti cuma retail doang. Nah ini yang pro kontra yang ini. Cuma kenapa MSCI berpikir seperti itu? Karena dia mencium dia tuh lagi dikerjain. Karena banyak yang di masyarakat ini pakai nomini, either pakai nama PT atau apa, bilangnya dia masyarakat padahal sebenarnya owner, pemilik. Dan ya ini mungkin yang jadi keresahan ya, mungkin baik jadi dari investor maupun dari MSCI ini kan ada mungkin ongoing problem ya yang belum ketemu solusinya, yang dimana mereka mencoba berupaya. Ya, mungkin sedikit pesan ya kalau dari saya pribadi ya, saya harap semua tetap bisa happy lah ataupun win-win. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin udah masuk ke indeks ya tolong juga mungkin dijaga performanya, kinerjanya dibuat bagus. Karena at the end kalau kita dikasih kepercayaan sama suatu indeks dan kepercayaan tidak bisa dijaga, in the long term itu kan bisa berdampak kurang baik bagi negara kita sendiri ya kan. Ya betul. Dicap jadi kurang bagus. Dan anyway, speaking about MSCI, as a value investor Kosum, strategi gimana ya? Strateginya gimana? Ini kan ada MSCI perubahan regulasi terus nih. Apakah kita harus cari the next MSCI ya kan? Kayak misalnya brand, kita ambil contoh brand deh. Dari tahun lalu kan udah mau diwacanain masuk MSCI dan berapa kali tuh naik turun. Dan akhirnya sekarang masuk gitu kan. Nah, as a value investor gimana pandangan Kosum menanggapi terkait MSCI ini? Peluangnya tuh di mana sih? Jadi gini, kalau kita as value investor itu kan at the end namanya investing itu kan kita management risk. Kita akan harus tahu mana yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kontrol. Baik dia masuk indeks atau tidak itu kan sebenarnya udah kita nggak bisa kontrol. Karena apa? Karena kalau teman-teman nanti detail ya baca rumus ya, itu kan dihitung transaksi harian, harus liquid lah. Kan kita mana bisa kontrol. Harian nih retail belinya banyak apa enggak gitu, kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Analisa perusahaannya ini bagus dan murah atau tidak. Malahan sebenarnya kalau kita lihat dari MSCI ini, kita kan kalau kita mau beli baju lah, 11-11, 12-12, ada diskon kan.
Malahan kalau ada perusahaan yang dikeluarin dari indeks MSCI itu kesempatan bagi value investor. Contoh ya, Ya. contoh kemarin Indah Kiat Pas awal tahun tuh ya. awal tahun Era keluar Jaya juga. sampai jeblok 4,5. Era Jaya juga jeblok 300 sampai 300-an ya. Itu keluar. Terus habis itu bukan artinya dia turun kan yang balik lagi gini, MSCI itu kan orangnya fund manager blindly Ya. beli dan blindly jual, ikutin indeks ya. Bisa aja dia kan buang emas. Buang emas yang bisa dipungut. Yang pungut kadang-kadang ownernya juga lagi. Karena tahu barang bagus. Ya Era Jaya naik, Indah Kiat juga naik walaupun naiknya nggak segila yang memang di push rank ya kayak MSCI. Tapi anyway itu yang kita bisa fokuskan ke sebagai value investor. Ya. Misalnya nanti akhir bulan ya tanggal 25 kan udah mau dieksekusi ya, semuanya dikeluarin. Ada ICBP ya, terus sama Kalbe Pharma. Ini kan perusahaan bagus men. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba sell off-nya banyak, terus harganya jadi murah, kenapa enggak kita pungut? Kalau harganya murah, ya murah apa enggaknya ya harus analisa. At the end berarti tetap kita kembali ke performa masing-masing perusahaan Betul. ekosistemnya. Karena at the end ya di balik suatu saham ada bisnis. Tentu kalau kita menggunakan kacamata investor jangka panjang, ya fokus kepada kinerja bisnisnya. Ya. Karena at the end kalau misalnya harga sahamnya naik banyak, market cap-nya itu besar sekali, tapi tidak diimbangi dengan fundamental yang kuat, ya cepat atau lambat, ya we don't know. Kalau bensinnya udah habis ya akan Bener. kembali, semua akan kembali lah. Ya, fokus ke fundamental aja kayak kemarin nih. Kita udah mungkin sedikit lah kita spill dikit ya di YouTube. Terus beberapa kita udah rilis reportnya di grup ya. Misalnya TINS ya, Ya. 5. Itu kan fundamentalnya akan change di next year. Udah rame kan? Ya. Rame mungkin the next 100%. Kena FCA deh. Harusnya masuk tuh dia Jo. Iya, tapi nggak Mana peraturan MSCI nggak boleh kena suspend atau FCA, batal dia. Padahal udah sempat turun lagi mungkin gara-gara itu. Iya, gara-gara itu turun lagi Jo. Q3-nya keluar orang bilang jelek, tapi orang bilang jelek. Iya. Terus mungkin orang rencana mau masuk indeks nggak jadi makin turun lagi. Makin turun lagi, Malah dikasih nambah ya. Ya dikasih murah kenapa enggak? Ya. Saya sih mikir bodohnya gini Jo. Kan berarti nanti dia hati-hati lah, jangan terlalu push rank gitu loh sampai FCA. Kan bukan artinya di Februari Maret dapat bonus. Nah, fokusnya kita value investor gini, kita bukan anti sama, kita kamsia banget kalau misalnya investor mau beli, investor asing yang berani beli, tapi kita ya belinya yang bagus dong. Kok bisa udah bagus, dia mau injek juga di harga lebih mahal ya, performanya bagus terus, bisa-bisa dari small cap jadi large cap dan lain-lain, and so on. Gitu. Ya, I think ini fenomena yang cukup menarik sih, karena nggak bisa kita pungkiri kalau kita ketemu orang di mana-mana, ini MSCI udah jadi trending topik lah mungkin selama 2 tahun terakhir. Ya, pertanyaannya ke depannya gimana? Balik lagi yang seperti Kosum bilang, it's all about the performance. Ya orang kenapa bisa sebegitu percayanya? Karena balik lagi kita tampilin datanya, memang performa MSCI ini untuk size yang cukup besar ya, bisa dibilang not bad lah. Kalau kita ngomongin worldwide nih. Yang world ya. Worldwide. Tapi apakah performa Indonesia bagus? Ya kalau kita tarik 10 tahun terakhir mungkin return rata-rata cuman 2%, 1%. Nah iya itu yang ini sorry to say ya, mereka jadi korban, yang MSCI Indonesia tuh jadi korban pas masuk, mereka jual sebagian, makanya performanya mereka di Indonesia nggak bagus, gitu Jo. Tapi balik lagi, ya nggak bisa ngomong lebih panjang lah. What I see kan nggak bagus ya, 3%, 2% jelek lah Jo, CAGR hampir 20 tahun. Dividen bank aja lebih gede dari itu. Gede, benar. So anyway, I think it's very nice insight ya. Jadi teman-teman mungkin sedikit note saja kalau teman-teman yang ngejar-ngejar nih, saham apa yang mencari the next MSCI, ya percayalah nggak segampang itu juga ya, karena memang peraturannya selalu diubah-ubah. Sebagai katakanlah brand dari tahun lalu itu udah mau masuk dan akhirnya kan baru masuk, tapi selama 1 tahun tersebut itu kan gonjang-ganjing itu gila sekali, dan dimana seperti yang Pak Sumadi bilang itu beyond our control, kita nggak bisa kontrol apa-apa. Ini katanya mau masuk, jadi kalau teman-teman baca berita saham ABCD katanya bulan depan rumor mau masuk, saham ini katanya mau masuk, itu semua rumor teman-teman, nggak ada yang tahu pasti. Bahkan kalau saya baca-baca di metodologinya, itu rumus masuk MSCI secara persis saja itu juga hanya orang internal yang tahu. Yang luar yang mungkin tahu umum-umumnya, free float, market cap. Cuman dalam internal mereka selalu ubah-ubah itu sendiri juga. Dan itu kan makanya membuat banyak saham-saham yang mau mencoba masuk sempat dijegal, ubah peran. Mau coba masuk diubah lagi ya. Mungkin ada 1-2 yang lolos masuk. Sekarang lagi mau diubah lagi wacananya. Baik lagi, ada pro dan kontra, kita juga harus follow terus ke depannya. Tapi sebagai value investor, well said by Pak Sumadi, tetap fokus kepada kinerja bisnis. Dan peluang itu nggak cuma datang kepada saham yang mau masuk ke MSCI. Tapi yang saham dikeluarin dari MSCI, kalau performanya bagus, ya bisa jadi peluang. Benar, siapa tahu comeback MSCI deh. Ya, bisa comeback lagi ya. Coba kita lihat dulu nih. Sekarang kan tanggal 21 nih. Kita lihat tanggal 25 dampaknya gimana nih setelah fund udah mulai keluar. I think that's it ya teman-teman. Kalau teman-teman suka format kayak gini, coba teman-teman jangan lupa like, komen dan tulis kira-kira mau
kita bahas seputar apa lagi ya, mengenai emiten, sektoral, atau things yang lagi happening di market. Dan teman-teman kalau mau belajar analisa saham lebih dalam, penasaran gimana sih caranya bisa analisa bisnis lebih dalam, kan tadi Pak Sumandi udah bilang, oh saham ABCD ya, kita ambil contoh deh, INKP misalnya, Era Jaya kemarin ditendang dari indeks turun banyak. Tapi at the end kita berani beli atau enggak? Apakah ini perusahaan bagus atau enggak? Ya kita harus analisa dulu. Nah teman-teman pastiin klik link di bio untuk join free trial kita. Pahamin gimana caranya analisa, itu kita udah buka secara gratis. Thank you teman-teman, thank you Pak Sumadi udah datang. Thank you. See you on the next chatting. Bye-bye.